wabarakatuh. Kami Apoteker UHAMKA Angkatan 43 akan mensimulasikan bagaimana konseling kepada pasien dengan kondisi diabetes disertai hiperkolesterol dengan saya Muhammad Angga Wisnumurti sebagai pasien dan rekan saya Zaroksa sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, selamat datang di Apotik UHAMKA. Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya apoteker Zaroksa yang bertugas kali ini. Ini Mbak, saya mau nebus resep. Boleh saya lihat resepnya Pak? Ini Mbak resepnya. Baik Pak, ini resepnya untuk siapa ya Pak? Untuk saya sendiri Mbak. Atas nama Bapak Angga ya, usianya 50 tahun, konfirmasi Pak, alamatnya di Jalan Teratai Putih ya Pak ya? Betul Mbak. Ya, saya cek ketersediaannya dulu ya Pak ya, bisa ditunggu dulu di ruang tunggu, nanti saya panggil lagi. Ya, baik Mbak. Atas nama Bapak Angga. Ya Pak, ini untuk resepnya tersedia semua. Mau ditebus semuanya Pak? Iya, mau ditebus. Di sini ada penggunaan insulin ya. Untuk Bapak ini udah pernah pakai insulin atau baru pertama kali ya Pak? Belum sih Mbak, ini pemakaian pertama kali saya. Sebelumnya juga dokter sudah menjelaskan, tapi saya kurang paham Mbak terkait penggunaannya. Oke, baik Pak. Apakah Bapak bersedia untuk meluangkan waktu Bapak 5-10 menit untuk melakukan konseling? Konseling itu ngapain ya Mbak? Konseling itu ada penjelasan dari apoteker terkait penggunaan obatnya, aturan pakainya, jadi untuk penggunaan obat Bapak nantinya agar lebih optimal. Baik Mbak, saya bersedia Mbak. Baik, nanti pembayaran dulu ya Pak ya, di kasiran. Nanti kalau sudah bisa langsung ke ruang konseling, ruangannya di sebelah sana. Oke, baik Mbak. Ini sih. Ya Bapak, silakan duduk. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya, sudah meluangkan waktunya untuk konseling. Di konseling ini akan ada dijelaskan penggunaan, aturan pakai, biar penggunaan obat Bapak nantinya lebih optimal ya Pak. Sebelumnya resepnya untuk siapa Bapak? Untuk saya sendiri Mbak. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Angga. Bapak Angga ya, usianya berapa Pak? Usia saya 50 tahun. 50 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Teratai Putih. Baik, ada boleh nomor telepon yang dapat dihubungi? 0896 2476 4281. Dengan dokter siapa Pak? Dokter Hadi. Dokter Hadi ya. Iya. Baik Bapak, nanti bila sekiranya ada pertanyaan yang sedikit sensitif, apakah Bapak berkenan? Saya bersedia Mbak. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada alergi obat atau alergi makanan Bapak? Tidak ada Mbak. Baik. Apakah ada riwayat penyakit lain Pak? Alhamdulillah nggak ada sih Mbak. Nggak ada juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Bapak apakah, maaf ini sedikit pertanyaannya agak sensitif ya Pak ya, apakah mengkonsumsi alkohol atau merokok gitu Pak? Untuk sampai saat ini saya bersih sih Mbak, nggak mengkonsumsi alkohol maupun rokok Mbak. Baik ya Pak ya. Sebelumnya dokter apakah sudah menjelaskan dari penggunaan obatnya, cara aturan pakainya dan lain-lainnya Pak? Dokter sudah menjelaskan Mbak, tapi saya kurang paham Mbak. Baik Bapak, di sini ada 3 obat ya. Ada 2 obat untuk gulanya, ada 1 obat untuk kolesterolnya. Pertama ada metformin ya Pak ya. Di sini Bapak dapat metformin yang 500 mg, penggunaannya 3 kali sehari ya Pak ya, sesudah makan. Nanti penggunaan obatnya setiap per 8 jam ya Pak. Jadi bisa pagi, siang, sama malam. Kalau sekarang dalam keadaan puasa bisa nanti setelah sahur, setelah berbuka puasa, sama menjelang tidur ya Pak. Untuk metformin ini gunanya untuk menurunkan gula darahnya. Nanti efek sampingnya itu bisa menurunkan berat badan, juga ada ke pencernaan kayak mual muntah ataupun diare. Tapi Bapak nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Untuk efek samping itu jarang terjadi sih Pak. Paling resikonya itu rendah banget. Nanti penyimpanannya cukup di suhu ruang aja ya Pak ya. Baik Bapak, ini untuk obat selanjutnya ada insulin ya Pak. Tadi udah dijelaskan sama Bapaknya, baru pertama kali pakai ya Pak? Iya Mbak, betul Mbak. Ya, untuk penggunaan Bapaknya diresepkan sama dokternya 1 kali 10 unit Pak. Nanti penggunaannya pada malam hari ya Pak ya, sekali sehari sebelum tidur. Ini untuk 10 unit pertama Pak putar dulu, ini kan masih di angka 0 ya, diputar sampai ke angka 10 unit Bapak ya. Oke Mbak. Nanti disuntikan, ditunggu sampai si jarumnya ini berubah ke angka 0 lagi ya Pak ya. Kalau udah nanti ditunggu sejenak biar si insulinnya benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Di sini ada tempat untuk pemasangan jarumnya Pak. Nanti dipasang di sini aja jarumnya ya. Oke. Penggunaan jarumnya paling bisa sekitar 2-3 hari. Kalau pas Bapak suntikan sudah terasa sakit, itu berarti sudah tumpul, bisa diganti ke jarum yang baru ya Pak. Untuk area penyuntikan itu bisa di area lengan, perut, ataupun di area paha. Di area-area yang sedikit banyak lemaknya ya Pak ya. Nanti kalau mau disuntikan bisa dicubit sedikit, terus sebelumnya dioleskan pakai alkohol swab dulu biar lebih steril. Dicubit sedikit, baru disuntikan jarumnya kayak gitu.
disuntikin biasa aja, nggak perlu takut ya Pak ya. Kalau untuk di perut nanti sekiranya jaraknya 1 cm atau 1 ruas jari dari pusarnya gitu Bapak. Untuk penyimpanannya si insulin ini nanti di dalam lemari kulkas ya Pak ya, atau lemari pendingin di chillernya di bagian bawah, karena kan nanti pulang belum digunakan ya, gunakan nanti malam. Kalau setelah digunakan bisa disimpan di dalam suhu ruang aja seperti biasa, tapi tidak terkena cahaya matahari ya Pak. Untuk obat selanjutnya ini ada untuk kolesterolnya Pak. Kolesterolnya Bapak diresepkan sama dokternya simvastatin ya, yang 20 mg. Diresepkan sekali sehari, jadi nanti penggunaannya pada malam hari ya Pak, sebelum tidur. Diminumnya sesudah makan ya Pak. Untuk simvastatin ini gunanya untuk menurunkan tekanan kolesterol Bapak. Ini nanti efek sampingnya sekiranya nyeri otot, tapi kalau efek samping itu sama seperti tadi ya, jarang sekali terjadi, jadi Bapak nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Penyimpanannya sama seperti obat metformin ya Pak, nanti di bawah tidak terkena dengan cahaya matahari dan dijauhkan dari anak-anak. Baik Mbak, oke Mbak. Ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan obatnya, apakah sudah jelas Pak? Sudah jelas Mbak. Sudah jelas ya. Untuk penyimpanannya nanti Bapak ada itu, apakah ada kotak obat? Nggak ada sih Mbak di rumah. Nggak ada ya? Iya. Paling nanti simpan dijauhin dari anak-anak sama jauhkan dari cahaya matahari aja ya Pak ya, yang penting di suhu ruang. Oke Mbak. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan? Ini Mbak, saya mau nanya, saya kan orangnya kan sedikit pelupa ya Mbak, dan saya juga sibuk Mbak, kalau saya melewatkan waktu minum obat bagaimana ya Mbak? Baik Bapak, kalau sekiranya seperti itu bisa dipasang alarm aja ya Pak ya, biar konsisten minum obatnya, karena ini kan Bapak obatnya untuk kolesterol dan gula ya, atau diabetes. Jadi kalau konsisten dengan waktu yang sama, penurunannya juga lebih cepat. Tapi kalau sekiranya nanti Bapak kelewatan untuk minum obatnya, nanti minumnya langsung disegerakan minum aja. Tapi jangan diminum 2, jangan di double, biar dosisnya tidak berlebih ya Pak. Oke, baik Mbak. Baik, kalau untuk saya memastikan Bapak sudah jelas dari ini, apakah bisa diulang yang saya jelaskan tadi Pak? Bisa Mbak, jadi saya mendapatkan 3 obat. Yang pertama saya mendapatkan metformin 500 mg, diminum 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam, atau per 8 jam. Yang kedua saya mendapatkan simvastatin 20 mg, diminum 1 kali sehari pada malam hari setelah makan. Selanjutnya ada Lantus. Cara penggunaannya, dimasukkan jarum lalu diputar ke unit saya, setelah itu disuntikan ke daerah berlemak seperti lengan, perut, atau paha. Untuk cara penyimpanannya, disimpan di tempat dengan suhu ruangan, jauh dari jangkauan anak-anak, dan terhindar dari cahaya matahari. Untuk penyimpanan Lantus, sebelum dipakai bisa disimpan dalam kulkas, dan sesudah dipakai bisa disimpan di suhu ruang. Benar ya Mbak? Baik Bapak, sepertinya Bapak sudah paham ya Pak ya terkait penggunaan obatnya, aturan pakainya, dan juga penyimpanannya. Untuk diagnosa Bapak kan itu ada diabetes sama kolesterol ya Pak ya. Saran saya nanti dikurangin untuk penggunaan makanan-makanan yang tinggi gula gitu ya Pak. Dibanyakan juga untuk minum air putihnya dengan olahraganya, biar kolesterol sama gulanya cepat turun ya, cepat terkontrol. Seperti itu Bapak. Baik Mbak. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak? Sudah cukup Mbak. Sudah cukup ya. Iya. Sebelumnya bisa saya minta tanda tangan untuk form konselingnya terlebih dahulu ya Pak. Iya Mbak, boleh Mbak. Terima kasih ya Pak. Ya, Mbak. Ini ada untuk obatnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya ya untuk konseling kali ini ya Pak ya. Semoga cepat sembuh, cepat terkontrol untuk gula dan juga kolesterolnya ya Pak ya. Mbak. Sehat selalu ya Pak. Ya, amin. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and share. Semoga bermanfaat ya.